Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kami bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, dan kita kembali hadir dengan pembahasan kitab Bulughul Maram, kitab nikah yang sejak November kemarin kita hentikan dulu dikarenakan kami mengurus kajian keliling, dan saat ini PSBB Jawa dan Bali. Kita kembali melanjutkan Bulughul Maram kitab nikah ini. Mudah-mudahan sekitar 10 pertemuan bisa menyelesaikan sisa materi yang ada. Adapun materi kita sebelumnya sudah sampai ke pertemuan ke-64. Walaupun waktu kajian itu ada penomoran yang kurang tepat, kemudian kami perbaiki. Nanti bisa melihat di playlist channel Rumaiso TV. Intinya pembahasan kita yang tersisa itu seputar permasalahan problem rumah tangga ya. Ada situ suami istri ada yang berzina. Ada juga tentang masalah iddah setelah perceraian, istibro, pembuktian kosongnya rahim. Ada bab penyusuan sampai nafkah. Nanti ini kita bahas. Ya mudah-mudahan satu kali pertemuan itu bisa kurang lebih 5 hadis ya kita akan bahas. Di penomoran kami itu hadis 1102 nanti sampai 1106. 102, 3, 4, 5, 6. 5 hadis berarti ya. Mudah-mudahan satu kali pertemuan kita bisa membahas 5 hadis dengan pembahasan yang ringkas. Nah sekarang permasalahan selanjutnya yang kita ceritakan sebelumnya. Jadi ketika sudah jadi suami istri, ada di antara pasangan yang berzina. Kemudian suami ini menuduh istrinya itu berzina. Maka kalau dia tidak dapatkan bukti 4 orang saksi, berarti dia harus bersumpah di depan pengadilan untuk membuktikan kalau benar-benar yang dilihat itu istrinya itu berzina. Nah nanti suami katakan bahwasanya dia lihat itu dia tidak dusta. Kemudian istri kalau dia ingin menyangkal itu, dia katakan bahwasanya yang dikatakan oleh suami saya itu dusta. Maka setelah itu mereka itu akan berpisah. Dan berpisah ini sifatnya selamanya. Dan istilah untuk saling melaknat semacam ini atas tuduhan zina namanya li'an. Ya, saling melaknat untuk tuduhan zina ini namanya li'an. Nah pemirsa sekalian, kita akan lihat beberapa hadis. Pertama di sini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inain hisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadhibun la sabila laka 'alaiha. Qala ya Rasulullah ma li faqal in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bima istahlalta min farajiha wa in kunta kadzabta 'alaiha fa dzaka ab'adu laka minha. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami istri yang saling menuduh, tadi ya saling menuduh zina. Perhitungan kamu berdua terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kamu berdua ada yang berbohong, engkau suami itu tidak berhak lagi terhadap istri. Jika sudah saling bersumpah sini ternyata bohong, ingat setelah itu pokoknya tidak hak lagi dengan pasangannya. Sang suami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku, mas kawin yang telah aku bayar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tuduhanmu benar terhadapnya, maka ia telah menghalalkan kehormatannya untukmu.
Dan jika engkau dusta, maka mas kawinmu itu menjadi semakin jauh darimu. Intinya, mas kawin tadi tidak bisa dia tuntut lagi. Nah, para jamaah sekalian, ada beberapa faedah hadis dari hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tolak. Ini tentang mut'ah illati lam yufrid laha. Ini tentang masalah pemberian tadi ya. Terus juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini jadi dalil yang pertama, bahwasanya seorang, yaitu suami yang melaknat istrinya, dia menuduh zina, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan mahar lagi yang pernah dia kasih pada istrinya, yang pernah dia beri pada istrinya. Karena kalau dia tuduhan tadi benar-benar shadiqan, benar-benar jujur, maka mahar yang telah diberikan dia tidak bisa minta lagi, karena dia sudah bersama dengan istrinya, menikmati hubungan dengan istrinya. Namun jika dia itu dusta, fala syai'a lahu, sama sekali dia tidak dapat apapun. Ya, kalau itu tidak dusta saja tidak dapat. Artinya kalau jujur itu tidak dapat, karena dia sudah bersenang-senang dengan istrinya. Namun kalau dia itu dusta, apalagi? Nah, terus ulama Syafi'i dan ulama Hambali itu katakanlah sabila laka 'alaiha. Itu kan tadi disebutkan bahwasannya perhitungan kamu kan tadi berdua terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kamu berdua ada yang berbohong, engkau suami tidak berhak lagi terhadap istri. Artinya di sini yang dilaknat tadi, artinya pasangannya itu istrinya, tidak halal lagi bagi suaminya. Jadi setelah ada sumpah li'an tadi, saling laknat, maka tidak boleh balik lagi. Inilah pendapat yang paling kuat. Nanti akan kita singgung juga dalam hadis selanjutnya. Kemudian faedah yang lain lagi, ini tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, hisabukum alallahi ahadukum kadzibun. Perhitungan kamu berdua terserah kepada Allah, salah seorang di antara kamu berdua ada yang berbohong. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah yang Rasulullah SAW katakan ini kepada dua orang yang saling melaknat tadi itu sebelum terjadi sumpah li'an atau setelahnya. Ada ulama yang mengatakan setelahnya, dan ada yang mengatakan itu dari awal sumpah. Kalau itu dari awal sumpah, tujuannya kalimat hisabukum Allah. Ingat, kalian berani saling bersumpah laknat seperti ini. Karena sumpah laknat itu berarti kan ingin bersumpah agar satu dan yang lainnya saling menjauh dari rahmat Allah ya. Nah, Nabi sebut kalimat ini di awal supaya nakut-nakuti, jangan kamu sampai sumpah laknat semacam ini. Nggak boleh loh, hati-hati kamu bersumpah seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian, kita lihat lagi hadis berikutnya, hadis 1103. Ini tentang melaknat wanita hamil. Sumpah laknat pada wanita hamil. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyada sabatan fahuwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhala ja'dan fahuwa lilladzi ramaha bihi. Muttafaqun alaih. Perhatikanlah dia. Jika ia melahirkan anak berkulit putih, berambut lurus, anak itu dari suaminya berarti, karena suaminya seperti itu. Jika ia melahirkan anak bercelak mata dan rambutnya keriting, anak itu dari orang yang dituduh
suaminya. Anak itu dari orang yang dituduh suaminya. Muttafaqun alaih. Maka kita lihat di sini, ini hadis riwayat Imam Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Karena konteks hadisnya itu dari Imam Muslim. Dan juga ada diambil dari riwayat Bukhari. Lihat ini tadi ya, Anas katakan ini tentang kasus perzinaan lagi. Kalau ini pernah terjadi berarti di masa dulu itu ada. Padahal itu di masa generasi terbaik, apalagi di masa saat ini yang penuh dengan kerusakan ya jemaah sekalian. Hadisnya jadi dalil boleh sumpah laknat pada wanita yang hamil sebelum wanita tadi itu melahirkan. Ya, sebelum wanita tadi itu melahirkan. Jadi suaminya bersumpah bahwasanya istri saya itu berzina dia. Gitu. Dan itu terjadi ketika istrinya itu hamil. Dan ini tidak ditunda sampai, kalau menurut pendapat ini tidak ditunda sampai melahirkan. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan atau dipilih pendapatnya oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, dinilai lebih kuat. Kemudian tadi kan disebut ya, sampai kok laknatnya ini nyebut sifat-sifat jelek ya. Maka hadis ini kita ambil lagi kesimpulan yang kedua, dibolehkan menyebutkan sifat-sifat jelek ketika darurat saat ada hajat. Ya, ketika darurat saat ada hajat. Dan ini bukan ghibah yang diharamkan. Tadi kan sebut, maaf di sini tadi disebut ada putih rambut lurus, lawannya di sini bercelak mata dan berambut keriting. Ada sifat yang mungkin orang kalau dengar ini tidak disukai, tapi ini ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan maka tidak termasuk ghibah. Seperti misalnya kita mau laporkan pada Pak polisi, ini yang nyuri barang saya itu orangnya kayak gini. Ada sifat jelek yang disebutkan. Sifat jelek yang disebutkan. Ketika itu ghibah, tapi bukan ghibah yang diharamkan. Ya, karena sudah ceritakan jelek orang kan, namun itu bukan ghibah yang diharamkan. Jadi tidak selamanya ghibah itu haram ya jemaah sekalian ya. Ada satu kondisi ghibah itu dibolehkan. Apalagi dalam keadaan darurat, sini pingin mendeskripsikan atau menyebutkan sifat-sifat orang tadi saat butuh, bahkan ini darurat. Dan kita juga dapat ambil pelajaran dari sini, faedah yang lainnya, bahwasanya untuk mengenal nasab, artinya kita tahu, oh ini dengan ini ada kaitan apa ya? Oh ini bapaknya, oh ini anaknya. Oh ini kayaknya saudaranya ini ya. Nah bisa lihat dari kemiripan. Lihat dari kemiripan atau syibah. Dan ini memang realitas sering terjadi ya. Kita cuma pandang saja, oh bapaknya gini, oh anaknya ini. Pak ini anaknya ya, nah, itu. Bahkan dengan saudara juga demikian. Kita tampak lihat ini wajah saudaranya, kita temu tempat lain saudaranya yang lain gitu. Pak kayaknya kamu saudaranya ini ya. Lihat dari face-nya, lihat dari wajahnya, mungkin model rambutnya, ya warna kulitnya, bisa. Ada kemiripan. Dan seperti itu dijadikan ya untuk menunjukkan kalau ini ada hubungan. Sehingga tadi kan disebut kalau anak ini putih, rambutnya lurus, anak itu dari suaminya. Tapi kalau anak ini bercelak mata, berambut keriting, nah ini berarti dari laki-laki yang dituduh suaminya gitu. Nah sekarang hadis yang ketiga.
Hadis 1104 kalau di penomoran kitab Minha al-Alam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan ayyadha ayyadahu indal khamisati ala fihi wa qala innaha mujibatun rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa rijalu siqat. Sanad di sini la ba'sa bihi, tidak masalah. Coba kita lihat artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang untuk meletakkan tangannya di mulutnya pada kali yang kelima dan bersabda, yang kelima itu yang menentukan. Innaha mujibatun, yang kelima itu yang menentukan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, para perawinya dapat dipercaya. Nah, dari hadis ini para ulama itu katakan, ini kami ambil dari Syekh Abdul Fauzan dalam Minha al-Alam, ini jadi dalil disyariatkan untuk hakim atau qadhi untuk melarang sumpah atau menyebut sumpah yang kelima. Kan di pembahasan sebelumnya kita pernah sebut bahwasanya sumpah li'an saling melaknat ini sampai 5 kali. 4 sumpah yang pertama untuk mengganti 4 orang saksi yang seharusnya ada dalam tuduhan zina. Nah, sumpah yang kelima ini sumpah yang bahaya ini. Kan dikatakan kalau sumpah yang 4 itu suami itu akan dia katakan bahwasanya dia nuduh istrinya berzina. Yang kelima dia katakan kalau si suami ini dusta, maka laknat Allah untuknya. Nah, hakim ketika di pengadilan dia bilang, stop, kamu jangan lanjut yang kelima deh, hati-hati kamu. Maka disuruh tutup mulutnya, tadi kan disebut ya, ayadahu indal khamisa ala fihi. Ya, hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya pada kali yang kelima. Hati-hati, yang kelima ini bahaya. Karena kalau dia sudah bersumpah 4 kali, ya, di sini dia perlu hati-hati. Maka qadhi atau hakim itu dia bisa katakan ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Fa innahal mujibah. Karena ingat, yang kelima ini yang menentukan. Kalau kamu main-main dalam masalah, ingat, azab di dunia masih lebih ringan daripada azab di akhirat. Karena yang kelima kan sebut laknat Allah untuknya, ya kan? Laknat Allah itu lebih berat daripada dia dapat kesengsaraan di dunia. Jadi ceritanya sumpah saling laknat itu 5 kali. Yang kelima ini dia meminta laknat Allah untuknya. Kalau dia itu dusta, si suami bilang seperti itu. Maka memang ini perkara urgen sekali. Maka jangan main-main dalam masalah, apalagi kita ambil pelajaran di sini. Jangan mudah-mudahan menuduh zina orang lain, termasuk lagi istrinya sendiri. Kita lihat lagi hadis dari Sahal bin Sa'ad. Hadis keempat untuk malam ini. Ini tentang berpisahnya mereka yang saling melaknat, suami istri yang saling melaknat tadi setelah menuduh zina. An Sahal bin Sa'ad fi qissatil mutala'inaini qala falamma faragha min tala'unihima qala kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha salasan qabla ayyamurahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Dari Sahal ibnu Sa'ad tentang kisah suami istri yang saling menuduh. Ia berkata, ketika keduanya telah selesai saling menuduh, sang suami berkata, aku bohong wahai Rasulullah jika aku menahannya. Kazabtu alaihi ya Rasulullah in amsaktuha, jika aku menahannya. Lalu menceraikan istrinya 3 talak sebelum diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, di sini jadi dalil sebagian fuqaha Syafi'iyah, ulama Syafi'i, bahwasanya Utsman Al-Batti ini memutuskan, ini nama ulama Syafi'iyahnya ya, bahwa perpisahan antara orang yang saling melaknat tadi, suami istri yang saling melaknat tadi, itu ada ketika ada ucapan talak. Namun menurut pendapat Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad dan ulama Zahiriyah, bahwasanya perpisahan itu sudah terjadi antara yang melaknat tadi ketika telah terjadi sumpah laknat. Maka hakim tidak perlu memisahkan lagi kalau sudah bersumpah seperti itu. Ada lagi pendapat yang ketiga dari ulama Hanafiyah, bahwasanya perpisahan itu tidak terjadi kecuali dengan saling laknat dan hakim memisahkannya. Sedangkan ada lagi pendapat dari ulama Syafi'iyah, bahwasanya perpisahan antara suami istri yang saling melaknat tadi itu ada dengan laknatnya suami, sumpah laknatnya suami saja, walaupun istri tidak bersumpah. Dan Syekh Abdul Fauzan itu mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat di sini, jika sumpah saling melaknat tadi sudah terjadi, maka telah terjadi perpisahan antara suami istri. Dan di sini tidak perlu menunggu keputusan hakim. Sudah terjadi otomatis perpisahan tersebut. Karena kalau suami sudah bersumpah bahwasanya istrinya itu telah berzina dan dia bersumpah itu 4 kali, menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak suka lagi pada istrinya. Maka kalau disuruh nikahnya tetap lanjut, ya tidak ada faedah. Maka otomatis batal. Jadi tidak perlu ada kalimat talak lagi, gitu. Jadi sudah langsung bersumpah, maka langsung bersumpah laknat tadi, maka suami istri ini langsung berpisah. Dan faedah yang lainnya lagi, ya, tadi itu faedah pertama berarti ya. Faedah yang lainnya lagi, yang faedah kedua, bahwasanya perpisahan yang terjadi ini mu'abbadah. Langsung pisah. Tidak mungkin lagi balik selamanya. Maka suami yang sudah mengatakan istrinya berzina, lantas dia itu bersumpah, maka dia tidak balik lagi pada istrinya sama sekali. Karena sudah ditegaskan dalam hadis, la sabila laka alaiha. Tadi yang kita bahas dalam hadis yang sebelumnya dari Ibnu Umar. Tidak mungkin balik lagi sama istrinya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang bahasan kita terakhir ini hadis Ibnu Abbas tentang menikahi atau tetap masih punya hubungan. Boleh nggak masih lanjut dengan istri yang berzina? Jadi suami tahu istrinya berzina dan dia lanjut lagi dengan istrinya yang berzina. Mati. Kami setelah baca satu hadis ini kami buka sesi pertanyaan. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya, termasuk juga yang di Zoom ya. Sebentar Zoom lagi on lagi sebentar. Silakan nanti ada yang bertanya, monggo. Baik di Facebook, YouTube, nanti yang di IG juga. Ya. Silakan nanti kami pantau terus. Bentar, sudah Zoom balik ya, baik. Ini tampakkan partisipan coba. Ya. Lihat, ini hadis penting lagi yang terakhir. Ini sesuai dengan judul kita malam ini. Jadi, istri berzina. Boleh nggak suami kalau masih suka dengan istrinya dan dia lanjut lagi? Jadi, ketika suami tahu istrinya berzina, namun dia masih cinta sama istrinya, dia boleh lanjut lagi ataukah tidak?
Nah, ini hadis yang terakhir untuk malam ini ya. Nanti silakan yang di Zoom juga siap-siap resen ataupun menuliskan pertanyaan di chat, termasuk juga yang di Instagram, YouTube, Facebook ya, kami pantau terus. Silakan mengirimkan pertanyaan untuk kami jawab. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati la taruddu yada lamisin. Qal qarribha. Qal akhafu an tatba'aha nafsi. Qal fastamti biha. Rawahu Abu Daud wal Bazzar wa rijalu thiqat. Wa akhrajahu Nasa'i min wajhin akhar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bil lafzin qal tallikha. Qal la asbiru anha. Qal fa amsikha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Jadi laki-laki lain menyentuhnya, dia mau-mau aja istrinya itu. Di sini maknanya ada yang katakan, jadi istrinya mau saja diajak berzina gitu. Ada juga maknanya istrinya itu boros dalam hal harta. Atau ada makna yang ketiga bahwasanya istrinya itu kurang bagus akhlaknya. Tapi kalau kaitannya dengan Imam Ibnu Hajar masukkan dalam pembahasan ini, makna yang pertama lebih cocok ya di sini ya. Yaitu istrinya memang ya kalau orang ajak selingkuh dia mau-mau aja. Atau dia ketemu dengan teman-temannya dulu, mantannya dulu, disuruh berzina, dia mau untuk itu. Nah, di sini dikatakan tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Beliau bersabda, "Gorribha, asingkanlah dia." Artinya jauh dari dia. Kemudian ia berkata, ya suaminya itu berkata, "Aku takut perasaanku mengikutinya." Artinya, sepertinya saya masih tertarik pada istriku. Kemudian beliau bersabda, bersenang-senanglah dengannya. Fastamti biha. Ya sudah, kamu tetap bersama dengan dia saja. Nah, An-Nasai meriwayatkan, kalau tadi riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Bazzar, para perawinya dapat dipercaya. Nah, An-Nasai meriwayatkan dari jalan lain dari Ibnu Abbas dengan lafaz beliau bersabda, ceraikanlah dia. Ia berkata, aku tidak tahan berpisah dengannya. Maka Nabi SAW bersabda, fa'amsikha. Sudah, tahan dia. Artinya lanjut lagi dengan dia. Kalau kita lihat di sini, berarti kalau ada seorang suami tahu istrinya berzina, tanda tadi dia ceritakan ini berarti sebenarnya dia tidak setuju. Tapi karena ada rasa cinta pada istrinya, mungkin dia timbang-timbang lagi maslahat kalau pisah nanti ada masalah dengan anak dan seterusnya. Atau perihal-perihal lain lah. Atau istrinya sudah taubat. Maka ketika itu jadi pertimbangan suami tetap dengan istrinya. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang lainnya, para ulama, mufassirin, ahli tafsir, dan para fuqaha jadikan dalil ini tentang bolehnya menahan istri dan terus nikah dengannya atau tetap lanjut pernikahan dengannya walaupun istri tampak telah berzina. Dan nikahnya di sini tidak jadi batal. Faedah yang lainnya, boleh tetap punya hubungan suami istri dengan wanita pezina. Dan ini jadi pendapat juga dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik sendiri mengatakan itu makruh
mereka itu mengatakan tentang ayat, ya kalau ayat ini agak bertentangan dengan pendapat mereka, tapi mereka katakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Bahwasanya laki-laki pezina tidaklah pantas kecuali dengan yang wanita pezina saja atau wanita musyrik. Maka mereka pahami ayat ini, ulama yang berpendapat seperti tadi itu memahami ayat ini bahwa boleh saja seorang itu tetap lanjut ya dengan dengan wanita yang telah berzina. Sedangkan ayat tadi yaitu surat An-Nur ayat 3 ini larangan memulai nikah dengan pezina. Namun kan ini kan lanjut. Karena ini sudah menikah kemudian dilihat pasangannya itu berzina, maka dia boleh lanjut. Namun kalau dia tahu ini wanita berzina sejak awal, maka dia tidak boleh menikahinya sampai wanita tadi itu bertobat. Adapun dalil hadis tadi sebagai dalil bahwasanya boleh menikah wanita pezina, kata Syekh Abdullah Fauzan tidak tepat. Karena maksud dari ayat atau larangannya yang ada itu adalah kalau memulai menikahinya itu tidak boleh. Artinya ini sudah tahu wanita ini pezina terus kita menikahinya, nah itu nggak boleh. Kecuali wanita tadi itu taubat ya. Kemudian alasan yang lainnya, hadis ini juga hadis yang masih diperbincangkan kesahihannya. Yaitu hadis yang kita bahas di 1106 ini dari Ibnu Abbas, ini masih diperbincangkan kesahihannya. Jadi intinya tetap tadi memang maknanya seorang istri yang berzina, kalau suaminya memang ingin lanjut lagi dengan istrinya karena memang masih menyukainya, maka tidak masalah. Tetapi ini bukan dijadikan dalil bolehnya menikahi wanita pezina dari awal. Dibolehkan ya kalau wanita tersebut itu bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pada kesempatan besok kita lanjut masih tentang li'an. Kita akan menyelesaikan bahasan yang ada. Baru kemudian setelah itu kita masuk bahasan yang baru, bab iddah. Jadi besok hadis 1107, 1108, 1109, 3 hadis. Dan nanti saya masuk ke pengantar masalah iddah. Iddah itu masa menunggu wanita setelah cerai ya. Dan ihdad itu masa berkabung kalau ditinggal mati suami, dan istibra. Nah kita sebagai pengantar nanti kita akan bahas besok malam insya Allah. Baik, kami lanjut dengan tanya jawab dulu. Sebentar saya bacakan dari yang tanya lewat medsos dulu. Sambil yang di Zoom siap pertanyaan bisa lewat chat atau lewat resen. Atau mau tanya langsung juga bebas. Mau tanya yang di luar materi juga tidak apa-apa. Kalau ada telepon silakan ya. Sebentar ini ada lewat Instagram. Ustadz, bolehkah meminta cerai ketika mengetahui suami selingkuh? Suami sudah berjanji untuk tobat, tapi nyatanya mengulang lagi. Tapi anak masih bayi dan membutuhkan bapaknya. Masih membutuhkan. Apakah harus bertahan atau cerai? Timbang-timbang ya masalah tadi seperti yang kita sebut tentang kasus istri yang bercerai, istri yang berzina ya. Timbang-timbang seperti itu. Baik, silakan telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ji, monggo. Ji. Saya sebagai PNS mencari informasi di Jawa. Nah sudah beberapa bulan ini kami mencari bahasanya orang sana itu biasanya pakai uang. Itu bertahan untuk dia memakai uang itu gimana kan? Kalau seandainya dengan sulit kemudian saya mengikuti cara mereka. Asalnya pokoknya tidak pakai uang dulu. Ya, berusaha seperti itu. Kecuali kalau hak kita dipersulit. Ya?
Ya itu kalau dalam keadaan terpaksa baru seperti itu, Bu. Kalau seandainya sudah mentok, kalau saya pakai jadi nggak apa-apa ya. Iya, seperti tadi pagi saya singgung ada perkataan Ibnu Abidin, ada yang nanya tadi pagi. Yang dipersulit, dia dizolimi dari haknya, maka dia boleh keluarkan sogok tadi, yang menerima itu tetap haram untuknya. Gitu ya? Oke. Terus Ustaz, pertanyaan kedua. Iya. Cara kita membaca ta'awud di dalam sholat ketika diganggu, gimana Ustaz ya merasa terganggu? Cukup lirih saja untuk diri sendiri. Gimana Ustaz? Lirih untuk diri sendiri. Oh, diri untuk diri sendiri. J. Bisa yang nengok ke sebelah kiri itu Ustaz ya? Itu kalau diganggu bisa, tapi cuma dengan tiupan ringan saja tanpa keluarkan ludah banyak gitu, enggak. Nah, Ustaz yang terakhir, membuang tai lalat di batu itu boleh nggak ya? Hukumnya? Membuang, ada operasi gitu. Apa Ustaz? Ada operasi atau bagaimana membuangnya? Dibuangnya sedikit aja karena kan tai lalatnya itu bisa kata suami dibuang aja gitu. Kalau memang mudorot nggak masalah. Oke. Makasih Ustaz. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di Instagram. Ustadz, kedudukan mertua dalam rumah tangga apakah sama dengan orang tua? Tentu berbeda. Kalau untuk laki-laki tetap orang tuanya didahulukan ya. Sedangkan mertua ya karena itu orang tuanya istri tetap dia hormati. Sebagaimana orang tuanya istri dia tetap punya hubungan baik seperti itu. Ustadz, istri Ana sedang KB, kemudian keluar flek darah coklat. Apakah boleh sholat? Nah, coba lihat aturan flek. Saya jelaskan di rumaiso.com. Bisa cari dengan kata kunci flek ya. Ada rincian dalam hal ini. Tolong dipelajari baik-baik. Karena ini rawan bagi wanita gitu untuk memahami flek. Kalau dia salah pahami, bisa salah hukum gitu ya. Flek itu ada yang nyambung dengan darah haid, ada yang di akhir darah haid ya. Kalau masih nyambung dengan darah haid maka masih dihukumi haid. Namun kalau terpisah dari darah haid dan bukan ciri-ciri haid maka tidak dihukumi sebagai haid. Nanti sekali lagi baca tulisan saya di rumaiso.com, cari kata kunci flek saja di bagian search, nanti akan keluar. Baik, silakan yang nanya langsung lewat telepon, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut dulu, cut kalau nggak bisa. Apakah dosa zina sebelum menikah bisa diampuni? Kalau sebelum menikah bertobat dari zina, kalau tobatannya nasuha, dia menyesal, sekarang mau perbaiki diri, kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi, maka insya Allah akan diampuni. Yang penting sekarang jadi lebih baik. Apakah seorang anak bisa membawa kedua orang tuanya masuk surga ketika orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga? Bisa nanti dengan adanya syafaat. Video ini ada ulangannya, ada di YouTube nanti ya, bisa ditemukan di YouTube ya. Ada telepon lagi, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, izin bertanya tentang fikih mandi wajib. Iya. Jadi apakah kotoran ataupun hitam-hitam yang ada di kuku saat kita mandi wajib itu menghalangi sahnya mandi wajib kita, Ustaz? Artinya saat kita mandi wajib lalu setelah maksudnya ada kotoran hitam-hitam di kuku itu apakah secara hal tersebut menjadikan mandi wajib kita tidak sah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang disyaratkan kan cuma bagian permukaan untuk mandi ya. Jadi tidak sampai kuku bagian-bagian dalamnya gitu. Pokoknya bisa dijangkau aja dan nampak dari luar. Kalau memang itu sudah terjangkau dan dianggap itu rata air ke seluruh tubuh, maka mandi junubnya itu jadi sah. Dari Facebook nggak ada, sebentar saya YouTube baru saya lanjut ke resen di Zoom ya. Nah, ini banyak nih.
Ustadz, bentuk zina seperti apa yang sampai dihukum rajam ya? Zina hakiki, karena zina kata Imam Nawawi ada 2 macam ya. Zina hakiki itu dengan kemaluan, kemudian zina majasi itu dengan ada yang disebutkan dalam hadis kan, ada dengan tangan, ada dengan kaki, ada dengan menyentuh, ada dengan telinga, ada dengan mata gitu. Yang semua ini jadi perantara menuju zina, maka dihukumi zina majasi. Yang dimaksud dengan dihukumi rajam itu zina hakiki, namun ini bisa diterapkan kalau ada penguasa yang menerapkan hukuman rajam tersebut. Apakah ketika istri meninggal dan meninggalkan harta suami bisa memakainya? Bisa, tapi kalau ini harta peninggalan maka diurus warisnya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Saya pemuda umur 21 tahun, seorang guru SD. Namun gajinya masih kecil dan orang tua saya masih ada utang di bank dan lain. Apakah saya tetap bisa menikah Ustadz? Sekiranya Ustadz bisa kasih ACC. Bisa. Dan bisa tempuh Biro Jodoh Rumeso baru dibuka. Silakan ikuti ya, mudah-mudahan dapat kemudahan di situ. Sekarang saya nggak perlu kasih ACC karena memang pendaftaran lagi dibuka ya, kecuali kalau Bunda Liski tutup baru saya kasih ACC. Apakah seorang ada jatah ditolak akhwat di Lauhul Mahfuz sampai seorang itu ketemu jodoh yang tepat? Ya pokoknya semua sudah jadi takdir. Namun ingat, takdir ini kan kita tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ilmu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Yang pertama tentu punya kesiapan ilmu agama ya. Kemudian ilmu berumah tangga lagi. Ya, kemudian bagaimana kalau sini laki-laki ya kewajiban untuk menafkahi yang dia harus siapkan juga. Ustaz, saya mau tanya, suami saya kan pendek, kok anak saya lebih tinggi dari bapaknya ya? Ya mungkin karena keturunan gen yang lain lagi di atasnya ya. Jadi bukan dari bapaknya saya, ada yang dari sebelumnya lagi. Mungkin dari simbahnya, kakeknya itu ada yang tinggi. Jika dilihat dari segi kesehatan, besar kemungkinan nutrisi dan zat kalsium yang diserap anak tercukupi. Ya betul. Ya. Dan bolehkah rutin zikir pagi dan petang, niat ingin cepat kaya, rezeki lancar dan jodoh cepat datang? Kalau secara makna itu minta rezeki boleh. Namun kalau itu cuma sekadar beramal, ya, itu cuma sekadar beramal, kemudian untuk tujuan dunia saja, hati-hati. Syekh Muhammad Abdul Wahab buat satu judul bab, ini cukup saya kasih satu judul bab dari kitab Tauhid saja. Minasyirki iradatul insan, ya, termasuk syirik seseorang itu punya keinginan hanya orientasi duniawi saja. Saya menghubungi Bunda Liski sebulan lebih tidak ada respon. Apa memang selama itu antriannya? Ya bisa jadi karena banyak antrian memang. Sabar. Silakan dulu lewat telepon monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Putus. Baik, lewat resen di Zoom silakan. Soib, Ukti Malareja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sehubungan dengan yang tadi Ustadz sampaikan mengenai masalah gibah ya, gibah itu kan memang nggak boleh ya Ustadz ya. Kata seandainya kita menanyakan kondisi orang tua dengan keluarga gitu, apakah termasuk gibah Ustadz? Jadi kita menceritakan orang tua seperti ini ke saudara kita, apakah kalau perlu dan darurat memang diterangkan nggak masalah, nggak masuk gibah. Nggak masuk gitu, gibah ya. Oh baik ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, silakan yang berikutnya, yang kedua, monggo. Ummu Jahra Rumaiso. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya sama saya. Ceritanya ada laki-laki, dia suka sama istri orang. Laki-laki suka sama istri orang. Laki-laki ini sudah punya istri belum?
Sepertinya sudah Ustadz, Baik. karena saya juga nggak begitu kenal. Iya, terus? Nah, kata yang laki-laki ini, istri orang itu juga suka sama dia. Nah, dia berdoa sama Allah, yang laki-laki ini, supaya supaya istri orang itu cerai sama suaminya. Itu kira-kira boleh nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, baik. Ini kalau membuka hati untuk laki-laki lain juga dosa ini si perempuan. Karena dia tidak boleh hubungan dengan laki-laki lain karena kan istri nggak boleh punya dua laki-laki gitu. Perempuan kan nggak boleh punya dua laki-laki. Ya, jadi ini hubungan yang nggak halal gitu. Gitu ya. Iya, berarti Ini tadi yang tadi disinggung oleh hadis terakhir tadi, ada perempuan kok mudah disentuh laki-laki lain, maksudnya diajak zina pun mau gitu. Nggak boleh. Kalau itu dia zina majasi itu. sejauh ini sih Ya nggak terjadi zina tapi kan hubungan zina majasi. Tadi saya sebutkan Imam Nawawi ada dua, membagi zina ada dua macam, ada zina hakiki, ada zina majasi. Gitu. Oh iya, baik-baik, nanti saya bilang kalau ketemu lagi Ustaz. Jadi Jazakallah khairan Ustaz. wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat resen. Silakan. Silakan selanjutnya Davin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tadi sempat disinggung masalah sumpah Ustaz. Waktu itu Anda pernah sumpah untuk tidak melakukan maksiat di kala sendirian, namun Anda waktu itu melakukan maksiat lagi, terus Anda harus melakukan apa Ustaz? Bayar kafarat Ustaz? Nanti kafarat sumpah ditunaikan. Nanti bisa lihat di Al-Maidah 89 ya. Iya Ustaz. Nanti kafaratnya ditunaikan, fakafaratu it'amu asyarati masakin. Beri makan kepada seluruh orang miskin min awsati ma tut'imun ahlikum. Dari makanan pertengahan yang biasa kalian beri kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau membebaskan 1 orang budak. Nah, ini pilihan 3 ini. Memberi makan pada 10 orang miskin, memberi pakaian pada 10 orang miskin, atau membebaskan 1 orang budak. Ini pilihan. Pakai atau di situ ya. Kemudian kalau tidak mampu maka langkah kedua faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Jika tidak mampu nanti berpuasa selama 3 hari, tapi tidak disyaratkan berturut-turut. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat dari sumpah kalian jika kalian itu bersumpah. Kalau itu pilih, berarti Anda bisa langsung pilih yang puasa aja bisa nggak? Enggak, makan dulu. Betul. Kan awal dulu saya bilang satu pilihan. Pilihan itu ini choice, pilihan. Pilih makan, pilih memberi pakaian gitu. Kalau tidak mampu baru puasa. Enggak boleh langsung pilih puasa. Kalimat saya tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, Kum. Baik, berikutnya lagi silakan. Via chat Ustaz. Iya, satu baca chat dulu saya baru iya. Silakan chat. Ustaz, Ana mau nanya perihal anak hasil zina, apakah boleh memakai nama ayahnya di belakang namanya? Ayahnya ini bukan ayah biologisnya, tapi suami ibunya setelah pisah dengan ayah biologisnya. Suami ibunya, ya, saya bisa dengan ayah biologisnya. Oh, dulu pernah nikah, terus nikah dengan laki-laki lain lagi. Ya, asalnya nggak boleh itu. Tapi ini masa bisa lolos kalau di pengadilan, di apa pencatatan, coba dicek ulang lagi itu. Pasti ada penipuan atau ketidakjujuran di situ. Wallahu a'lam. Baik, sebentar tahan dulu, saya jawab dulu lewat. Ada telepon ya, baik. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saat ta'aruf kedua pihak saling memberikan hadiah? Boleh-boleh saja. Ustaz, yang dimaksud dengan pezina apakah orang yang berprofesi PSK? Bukan, pezina yang melakukan hubungan
yang tidak halal sebelum menikah ya, kemudian layaknya suami istri mereka berhubungan. Ada tadi zina ada dua macam ya, zina hakiki dan zina majazi. Saat batalkah wudhu seorang apabila setelah wudhu tangannya menyentuh najis? Cukup dibersihkan. Nah, tidak sampai membatalkan wudhu yang sebelumnya dia sudah berwudhu. Ustadz izin bertanya, jika istri sudah mengajukan sidang perceraian dan sudah menjalani 1 kali sidang, kemudian suami mengajaknya kembali, apakah boleh? Berarti istri harus membatalkan ini. Kalau ini belum terjadi keputusan, istri suruh batalkan dan dia bisa kembali lagi pada istrinya. Ustadz, yang dimaksud dengan jatuh talak 1 dalam sigot taklik itu apa ya? Nah, ini coba kembalikan ke pengadilan ya. Ini masalah pengadilan lagi di sini ya. Wallahu a'lam. Apa saja batasan-batasan seorang akhwat yang sudah dikhitbah? Ini maksudnya apa pertanyaannya? Kalau sudah dikhitbah belum layaknya suami istri ya, jadi tetap hubungannya masih belum halal. Baik, terus sebentar. Facebook nggak ada. Instagram. Nggak ada ya, baik. Silakan terakhir lewat Zoom, ada yang di chat bisa baca 2 lagi. Nah Ustadz, apakah hukum talak 1 yang diucapkan dengan emosi sudah menjadi jatuh talak 1? Iya, kalau itu diucapkan dengan sadar maka jatuh talak 1. Karena pertama, mau alasan itu emosi tetap jatuh ya, karena nggak ada suami juga yang menjatuhkan talak nggak pakai emosi. Kemudian yang kedua, dianggap jatuh talak kalau kalimatnya jelas dan dia dalam keadaan sadar mengucapkannya, maka dikatakan jatuh talak 1. Terus yang berikutnya lagi. Ustadz, apa hukum menikahi pezina yang sudah bertaubat dan hukum menikahi pezina yang ingin kita ajak hijrah dan berubah? Syaratnya dia taubat. Nanti renungkan di awal-awal surat An-Nur, syaratnya harus dia taubat. Baik, satu lagi lewat chat. Ustadz, tentang perkawinan karena hamil di luar nikah, menurut antum apakah pernikahan merupakan solusi terbaik bagi anak di bawah umur yang mempunyai masalah tersebut? Apakah tidak ada solusi lain selain dipaksakan untuk menikah sebagai cara bertanggung jawab atas kesalahannya? Yang jelas itu dosa besar. Kemudian kedua, ya masa depannya jadi tidak seperti cita-citanya. Kemudian yang ketiga, coba tanya masalah ini di ya, pihak yang berwenang ya, seperti di kecamatan, KUA gitu untuk pengurusannya. Mereka yang tahu kapan bisa menikahkan itu. Nanti kalau tidak bisa dinikahkan ya lewat persidangan. Adapun nikahnya ketika dalam keadaan hamil di luar nikah seperti ini sah ataukah tidak, bisa baca tulisan saya tentang status biologi anak yang hamil di luar nikah. Nanti ada kejelasan tentang kesimpulan hukumnya di situ, ada di rumaiso.com. Baik, ada satu lewat Raisen, silakan. Silakan dengan Ibu Hesti Deviana. Silakan Ibu Hesti Deviana. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mau bertanya, Ustaz. Ada sebuah keluarga tiba-tiba si suami mengaku ketahuan bahwa dia telah menikah lagi dengan perempuan lain 5 tahun yang lalu. Jadi begitu si istri yang pertama tahu, dipaksa untuk meninggalkan istrinya yang kedua itu, Ustaz. Terus pertanyaannya? Suami dibawa istrinya itu pergi jauh dari kota tersebut. Pertanyaannya setelah suaminya pergi dengan istri tersebut ke daerah lain, terus tiba-tiba suaminya menghilang, kan balik lagi ke istrinya yang kedua itu. Terus tiba-tiba si suami minta pulang lagi ke istri pertama gitu, tapi dengan syarat si istri pertama mengharuskan disuruh menceraikan talak 3 istrinya yang kedua itu. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Sah nggak perceraian yang tidak diketahui oleh istri kedua tersebut? Ini solusinya agak rumit ya.
Secara hukum pernikahannya sah dengan istri pertama dan istri kedua tadi. Namun kalau tidak ada sebab dari istri pertama untuk menceraikan minta untuk menceraikan istri yang kedua, nggak boleh. Kecuali kalau ada sebab ya. Cuma rasa cemburu ya ini kesalahan suami kalau suami tidak bisa mengedukasi antara istri pertama dan istri kedua. Gitu. Jadi kesalahannya pada suaminya. Jadi Ustaz, tapi suaminya itu telah meninggalkan istrinya ini pertama ini selama lebih kurang 1 tahun, Ustaz. Waktu itu dicerai lewat WhatsApp gitu. Jadi kan statusnya sudah bercerai nih. Jadi beliau harus menikah ulang lagi atau bagaimana Ustaz setelah dia kembali lagi? Iya, tapi secara hukum dia belum cerai di situ. Jadi suaminya makanya dia mau balik-balik terserah dia gitu ya. Secara hukum, iya secara hukum belum. Iya, kalau gitu si istri kalau tidak mau balik, langsung gugat di pengadilan. Gitu. Tapi sepertinya istri pertama itu mau balik, Ustaz. Jadi menikahnya mau balik-balik nikah lagi secara agama. Syaratnya seperti menikah awal, Ustaz. Semua syarat gitu. Iya. Wali, saksi, semuanya betul. Harus ada gitu. Iya, betul. Nah, jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat resen itu, silakan. Silakan dengan Bapak Aji Setiawan. Bapak Aji Setiawan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Haji. Ya, saya mau tanya Ustaz, kalau seandainya saya kan udah ikut di biji rumah iso. Iya. Kemarin itu kan saya pengalaman nazar dan akhirnya saya ditolak akhlaknya. Akhlaknya itu mundur dengan alasan prinsipnya ada yang kurang gitu. Jadi saya introspeksinya seperti apa ya Ustaz supaya nggak kejadian berulang-ulang kali terus gitu Ustaz. Turunkan sebenarnya mudah, turunkan target. Nggak terlalu muluk-muluk. Siapa yang mau diterima. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau Pak Haji tetap ngotot harus cari yang tinggi sesuai mohon Pak Haji, nggak akan dapat. Saya yakin itu. Dan itu akan terus berulang. Kalau misalnya saya lebih memperdalam ilmu agama, apakah akan merubah keadaan apa jodoh seseorang, Ustaz? Kayaknya misalnya belum tentu. Ilmu agama, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena karena mempelajarinya juga lama, Pak Haji. Nggak bisa cepat. Ya, iya. Iya, jadi paham saya, Pak. Menurunkan Tuh, kriteria ya, Pak. Menurunkan kriteria siapa yang mau diterima. Syukran, Ustaz. Ya. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah besok pagi kita lanjut dengan pembahasan amalan pembuka pintu rizki. Besok tentang rizki pada batin. Yang tadi pagi kita ceritakan, rizki tidak hanya pada lahiriah saja, namun kita juga berikan rizki pada batin. Demikian, mudah-mudahan semuanya sehat. Besok lagi ada pembahasan yang sama dari kitab nikah ini. Masalah problem rumah tangga bisa dikonsultasikan pada pertemuan besok malam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan ilmu dan juga keberkahan dalam rumah dan keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.